Saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ansori selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui ini lebih lanjut seperti apa kondisi terkini banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ansori, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah terhubung bersama kami di Liputan Metropolis. Baik, bisa dijelaskan Pak terlebih dahulu ini bagaimana nih gambaran umum kondisi banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hingga sore hari ini, Pak? Ya, jadi untuk informasi dapat kami sampaikan kepada pemirsa PAL TV sekalian bahwa kejadian bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Ogan Timur itu meliputi 4 kecamatan, yaitu Belitang 2, Belitang 3, Semendawai Suku 3, dan Belitang Mulia, meliputi 23 desa. Nah, untuk kondisi banjir ini bervariasi, mulai dari 50 cm sampai 1 meter. Untuk beberapa daerah yang lebih rendah ini lebih tinggi banjirnya. Nah, informasi terakhir kawan-kawan yang masih berada di lapangan, beberapa wilayah sebenarnya sudah kering, namun ada beberapa wilayah lagi yang memang masih tergenang. Kita bersyukur mudah-mudahan di sore hari ini tidak terjadi hujan lagi, sehingga airnya bisa mengalir turun ke daerah yang lebih rendah sehingga kondisi banjir ini bisa surut. Baik, artinya setiap wilayah itu berbeda-beda untuk ketinggian air atau debit air ini sendiri ya Pak ya. Lalu untuk faktor sendiri, faktor utama yang menyebabkan banjir ini terjadi ini apakah murni akibat curah hujan tinggi dan apakah ada faktor lain Pak? Iya, jadi untuk kondisi kejadian bencana di Oku Timur ini sebenarnya daerah dataran rendah, jadi dengan ketinggian 20 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memang menjadi sangat rawan ketika terjadi hujan di wilayah hulu misalnya. Tentu airnya akan mengalir ke wilayah ini. Nah, kemudian lagi belum ditambah hujan yang ada terjadi di wilayah Oku Timur sendiri, khususnya di wilayah Belitang tersebut. Dan memang intensitas hujan cukup tinggi. Informasi dari kawan-kawan di lapangan, 2 hari kemarin terjadi hujan yang cukup tinggi intensitasnya. Ya, kita berharap ini tidak berlanjut lama sehingga air bisa surut kembali. Baik, artinya ini juga ada faktor dari kiriman ya, air kiriman dari dataran tinggi mungkin ya Pak ya, menuju ke dataran rendah yang ada di Belitang ini sendiri. Lalu mungkin kita bisa flashback nih Pak, awal pertama kali terjadinya banjir ini pada pukul berapa dan kapan Pak? Jadi update di lapangan kemarin pagi ini sudah mulai terjadi banjir, walaupun hujannya sudah dari semalam informasinya. Jadi pagi-pagi ini kemarin sudah terjadi banjir, kemudian siang ini agak surut karena memang tidak terjadi hujan. Nah, kemudian pada sore harinya mencapai malam ini banjir lagi karena memang curah hujan naik lagi. Jadi memang untuk saat ini kondisi di wilayah Sumatera Selatan sebagian besar sudah memasuki musim penghujan, bahkan ini sudah pada puncaknya. Dan ini akan menjadi lebih parah ketika air laut pasang. Jadi air dari wilayah hulu ini akan terhambat untuk mengalir ke laut karena berbarengan dengan pasang air laut. Baik, artinya ini warga ini harus sigap dan juga harus standby ini dari BMKG sendiri ya, harus mengecek secara langsung, secara berkala ya Pak ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu dalam penanganan darurat sendiri, langkah apa saja nih Pak yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan atau sedang dilakukan BPBD Sumsel yang bersama pihak terkait di lokasi terdampak Pak? Ya, jadi untuk kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya sudah kita antisipasi mulai dari perakiraan musim penghujan, puncak musim hujan yang disampaikan oleh BMKG. Beberapa kabupaten kita himbau sudah untuk menetapkan status siaga darurat. Artinya dengan penetapan status siaga darurat itu sudah ada kekuatan hukum yang memayungi untuk dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana, seperti penyiapan personil, peralatan, logistik maupun bantuan, termasuk juga tenda-tenda pengungsian yang dibutuhkan. Dan beberapa daerah sudah menetapkan. Jadi sebenarnya sudah ada persiapan. Kemudian dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan sendiri ini sudah mengirimkan
bantuan logistik berupa bantuan makanan untuk beberapa kabupaten yang sangat rawan. Harapan kita kalau terjadi tidak harus menunggu dari BPBD provinsi, BPBD kabupaten sudah dapat menyalurkan bantuan tersebut. Nah, dengan kondisi atau eskalasi yang lebih tinggi, tentu kita juga dari provinsi akan menambah bantuan tersebut, termasuk juga bantuan personil maupun peralatan. Tapi tentu harapan kita untuk upaya-upaya penyelamatan dan evakuasi kita harapkan BPBD kabupaten lebih dahulu, karena kalau dari provinsi tentu ini agak ada jeda waktu yang cukup panjang untuk mencapai lokasi. Artinya kesiapan itu sudah sejauh hari sudah kita siapkan, minta untuk kabupaten kota menyiapkan untuk kondisi menghadapi bencana banjir yang terjadi. Baik, lalu untuk kondisi warga yang terdampak saat ini, khususnya terkait evakuasi, ini kan kita bisa lihat di sebelah sudut kanan kita ini kan ada evakuasi warga, kebutuhan dasar, serta ketersediaan posko pengungsiannya seperti apa, Pak? Jadi untuk upaya-upaya penyelamatan dan evakuasi seperti yang saya sampaikan tadi, tentu instansi atau organisasi yang ada di wilayah untuk dapat melakukan upaya-upaya utama, dan pertama adalah penolongan penyelamatan korban bencana. Jadi kita akan support tenda-tenda pengungsi, sebenarnya sudah siap di BPBD kabupaten masing-masing untuk dapat didirikan. Tapi untuk kondisi saat ini, berdasarkan informasi kawan yang masih di lapangan, sebagian besar pengungsi masih menginap ataupun menumpang di rumah-rumah keluarga atau tetangga yang memang tidak tergenang banjir, atau mungkin di tempat yang agak lebih tinggi dari lokasi banjir. Jadi masih tetap di lokasi yang sama, karena banjir tidak merata untuk wilayah ataupun tempat-tempat yang memang lebih tinggi ini tidak terkena banjir. Nah, korban bencana banjir untuk sementara menumpang di rumah-rumah keluarga. BPBD Kabupaten Oku Timur sebenarnya sudah mendirikan beberapa tenda untuk dapat menampung pengungsi kalau memang membutuhkan tempat pengungsian sementara. Baik, artinya untuk sementara untuk saat ini warga yang dilakukan evakuasi ini mengungsi ke rumah keluarga dan juga untuk posko sendiri sudah disediakan ya Pak ya. Lalu Pak, untuk kesehatan sendiri ini kan mengingat banjir ya, tentunya untuk DBD sendiri tentunya akan tinggi sepertinya ya Pak ya. Apakah ada antisipasi Pak dari pihak kesehatan bekerja sama dengan BPBD sendiri Pak? Iya, jadi untuk upaya-upaya lainnya selain penyelamatan evakuasi, juga penyediaan logistik peralatan maupun upaya penanganan kesehatan yang terjadi khususnya pasca banjir. Tentunya BPBD Kabupaten Oku Timur ini sudah siap dengan penetapan status siaga darurat bencana banjir, artinya beberapa OPD terkait ini sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentu kita dari provinsi akan support kalau memang terjadi eskalasi ataupun kekurangan misalnya tenaga ataupun bantuan obat-obatan, itu kita akan support. Sampai sejauh ini untuk bantuan atau permintaan kesehatan ini belum ada. Mudah-mudahan ini bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur. Baik. Informasi juga berita sebelumnya terkait pembagian sembako ataupun pemberian bantuan sembako 500 ya Pak ya dari pihak sendiri. Lalu rencananya ini Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru akan berkunjung ke Oku Timur. Kapan Pak? Jadi untuk informasi bahwa Bapak Gubernur juga sudah kemarin kita dari BPBD Provinsi mau bantuan untuk disalurkan. Kemudian hari ini Bapak Gubernur datang juga tentu dengan membawa bantuan lain. Karena selain dari BPBD Provinsi tentu juga ada OPD ataupun institusi lain yang memberikan bantuan. Jadi tidak terbatas pada BPBD Provinsi, ada OPD sosial, kemudian lagi ada lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi relawan lainnya yang juga turut berpartisipasi untuk memberikan bantuan. Mudah-mudahan dari kesamaan kunjungan Bapak Gubernur ke Belitang untuk melihat secara langsung juga disalurkan tambahan bantuan. Baik, mungkin terakhir Pak Ansori ini himbauan Bapak ini kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berada di wilayah rawan banjir. Bagaimana Pak untuk himbauannya? Ya, kita harapkan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir ataupun yang berada di wilayah rawan banjir untuk tetap berhati-hati, menjaga kesehatan, kemudian menghindari hal-hal yang mungkin dapat membahayakan.
saluran air misalnya yang deras, karena ada potensi terbawa arus, kemudian instalasi PLN misalnya takut sampai terjadi kestrom yang dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, selain itu kita harapkan juga kepada masyarakat lainnya untuk dapat membersihkan ataupun melancarkan saluran airnya, karena apabila terjadi hujan yang cukup tinggi, mudah-mudahan air dapat mengalir dengan cepat. Jadi untuk membongkar bangunan-bangunan yang berada di atas saluran-saluran air. Baik, terima kasih banyak Bapak Ansori selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.